Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh, a'azakumullah. Sebelum masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini akan membahas nama Allah Al-Warith. Ini bahasa yang sehari-hari kita ucapkan. Karena kalau ada orang yang meninggal, nah nanti ada pewarisnya. Ya kan? Keluarga yang masih hidup, nah itu disebut yang mewarisi, waris. Artinya sesuatu yang pergi tapi ada yang tertinggal. Nah itu yang tertinggal ini, yang masih ada ini disebut waris. Nah, apa makna al-waris terkait dengan nama Allah? Al-waris adalah yang kekal setelah binasanya makhluk. Nah, kalau dalam kehidupan manusia ada yang meninggal, nah dia masih ada. Nah, ini mewarisi, ini manusia. Tapi kalau al-waris, nanti setelah semuanya binasa, hanya dia yang tidak binasa. Berarti semua ini dimiliki, kembali diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan al-waris adalah yang maha kekal. Kata al-waris yang kekal setelah binasanya makhluk, dan pihak yang menerima kepemilikan dan hak mewarisi setelah kematian makhluk. Ya. Berarti al-waris ini diantara artinya adalah yang maha kekal dan yang maha abadi. Ini makna al-waris. Dalam bahasa keseharian, ya, al-waris adalah keluarga yang belum mati dalam bahasa seharian, sehingga dia mewarisi keluarga yang sudah meninggal. Nah, dalam konteks Allah berarti Allah al-waris yang maha kekal abadi. Semuanya akan binasa, semuanya akan mati. Nah, setelah semua mati ini, kepemilikan milik siapa? Milik Allah. Maka dia disebut al-waris. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di tangan kita saat ini mungkin kita akuin ini milik saya, mobil ini. Ternyata ketika kita mengatakan al-waris, oh kamu itu nanti boleh jadi kamu ditinggal oleh harta, ya. Sehingga kamu bukan pewaris harta, pemilik harta. Ditinggal oleh harta, harta menjadi milik orang lain. Atau kamu yang meninggalkan harta, sehingga kamu tidak bisa disebut waris. Karena kamunya tidak kekal, hartamu tidak kekal. Makanya ketika seorang pengembala yang sedang mengembalakan dombanya, ribuan domba digembalakan, ada yang tanya kepada dia, "Hei fulan, liman hadhil ibil, liman hadhil ghanam?" Milik siapakah domba-domba ini, unta-unta ini? Ini jawaban yang luar biasa. Kata pengembala ini, lillahi fi yadi. Domba-domba, unta-unta ini adalah milik Allah yang ada di tanganku. Nah, ini penting sekali ya, kita meyakini bahwa kita ini bukan pewaris.
Karena kita tidak kekal. Yang namanya mewarisi itu adalah yang kekal. Semua mati berarti punya siapa dong? Oh, dia di tangan, kembalinya kepada Allah, maka Allah disebut waris, maha kekal. Adapun makhluk tidak kekal, maka makhluk itu tidak bisa disebut mewarisi. Kejadian yang viral hari ini coba. Bagaimana orang bisa kehilangan jabatan? Iya kan? Gara-gara perilaku anak. Iya kan, betul ya. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solihin dan solehan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya pewaris bagi nikmat-nikmatnya, bukan kita yang diwarisi. Nah, ini agak tidak mudah memahaminya. Begini contohnya. Kalau mata kita udah rusak, telinga kita sudah rusak, tapi kita masih hidup, mata udah nggak berfungsi, ya kan? Berarti mata ini anggap sudah mati karena nggak berfungsi. Telinga udah nggak berfungsi, tapi kita masih hidup. Ini namanya apa? Hah? Kita yang mewarisi mata. Kita yang mewarisi mata. Matanya udah mati kan? Mata yang sudah disfungsi ini kita warisi, kita penerimanya. Tapi kita ingin nih mata ini yang mewarisi kita. Telinga ini yang mewarisi kita. Kenapa? Karena di saat usia kita sudah selesai batasnya, sebutlah 70 tahun, 80 tahun. Mau nggak kira-kira umur 80 tahun? Ya, kita meninggal dunia, tapi saat meninggal dunia, mata kita ini masih sehat. Anggap masih hidup berarti, karena masih fungsi. Telinga kita masih jelas. Jantung kita juga masih bagus. Cuma karena ajal saja. Nah, kita yang mati, berarti sebenarnya organ tubuh kita ini masih hidup. Artinya dia tidak ada gangguan. Berarti mereka yang mewarisi. Ini salah satu doa Nabi. Dari doa Nabi, Allahumma matti'ani bi asma'i wa absari wa quwwati ma ahyaitani waj'alhul waritha minni. Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan, kepada pendengaran, penglihatan, kepada badan. Jadikan anggota tubuhku ini yang mewarisi aku. Artinya sampai aku mati, ajalku datang, mereka ini masih sehat, masih berfungsi. Belum rusak. Maka berarti kitanya udah rusak karena ajal, tapi anggota tubuh kita masih fungsi, artinya masih hidup. Dalam artian masih berfungsi. Jadi mereka yang mewarisi kita, bukan kita yang mewarisi. Mau kira-kira seperti itu? Ada orang yang masih hidup sekarang, tapi organ tubuhnya sudah disfungsi. Wah, berarti dia yang mewarisi organ tubuh itu. Kita ingin organ tubuh kita yang mewarisi kita. Artinya kita pun udah mati, sebenarnya tubuh kita kalau bukan karena ajal masih fungsi sebenarnya. Wah, berarti mereka seolah-olah masih hidup. Mereka yang mewarisi kita. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Semoga seluruh organ tubuh kita oleh Allah diberikan kesehatan, fungsi yang baik, ya hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang ada di tangan kita, mobil kita, rumah kita, anak-anak kita, ketika kita memahami bahwa Allah al-waris, semuanya akan kembali kepada Allah karena nggak ada yang kekal. Yang kekal itulah, yang hidup itulah yang mewarisi, dan itu hanya Allah. Maka kita meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah yang ada di tangan kita. Berarti kita ini adalah orang yang sedang menerima amanah dari Allah. Dan ini penting jamaah sekalian. Karena apapun yang kita rasakan itu adalah milik kita. Ini bahaya. Karena saat itu diambil, kita akan protes, kita akan stres. Bayangkan berita yang lagi viral ini tidak mudah saya pikir ya.
Ya semoga, ya tentu kita doakan karena dia muslim ya, semoga diberikan kesabaran. Tentu seperti itu. Semoga itu jadi pelajaran untuk kemudian memperbaiki diri. Tidak mudah orang dalam puncak jabatannya tiba-tiba harus dicopot gara-gara perilaku seorang anak. Betul atau tidak nih? Tapi ketika dia punya persepsi atau punya pemahaman jabatan ini milik Allah yang ada di tanganku, nah itu baru akan mudah move on, ya kan? Emang bukan punya saya, emang bukan milik saya. Tapi ketika itu tidak ada pemahaman seperti itu, berat jemaah sekalian. Makanya kenapa waktu tertimpa musibah, zikir yang kita ucapkan adalah inna lillah, milik Allah. Ini milik Allah. Wa ilaihi rajiun, kalau begitu nanti akan pulang, akan diambil oleh Allah. Nah, diambil, dimiliki oleh Allah itu al-waris. Kan milik Allah awalnya. Oh, berarti nanti akan balik kepada pemilik. Nah, pemilik itu waris yang mewarisi. Nah, itulah maknanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi." Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta infakkanlah apa yang Allah titipkan kepadamu. Apa yang Allah wakilkan kepadamu. Jadi orang yang beriman itu melihat hartanya, ini adalah sebuah amanah, sebuah titipan. Makanya di antara ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 67 adalah orang-orang yang apabila menggunakan uang, menggunakan harta, mereka tidak boros dan juga tidak pelit. Wah, ini luar biasa. Jadi karakter ibadur rahman, orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah yang spesial, itu bukan cuma dilihat dari sholat, Pak. Bukan cuma dilihat dari puasa. Karakter orang-orang yang disebut hamba Allah itu di dalam surah Al-Furqan ayat 67 adalah orang-orang yang mampu menggunakan uangnya secara moderat. Tidak pelit dan tidak boros. Kenapa? Karena mereka melihat uang, harta, itu bukan milik dia tapi milik Allah. Karena itu bukan cuma dari mana dia mengambilnya, itu mengikuti tuntunan Allah, tetapi bagaimana menggunakannya, dia pun mengikuti tuntunan Allah. Jadi salah satu karakteristik hamba Allah itu adalah pandai mengelola keuangan. Kok bisa? Karena dia punya keyakinan uang itu bukan milik dia tapi milik Allah. Karena itu dalam pengkonsumsiannya, dalam penggunaannya, dia senantiasa mengikuti uturan Allah. Apa itu? Tidak berlebihan dan tidak boros. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini ada orang yang banyak uang tetapi pelit untuk kaitannya dengan Islam ini. Untuk infak ke masjid, untuk infak pendidikan, untuk infak orang-orang fakir tertimpa musibah. Nggak ada alokasi, duit sih banyak. Pelit. Untuk Allah dia pelit. Tetapi dia untuk dunia begitu royalnya. Oh, kalau ngadain pertemuan semalam bisa habis 1 triliun. Kalau nikahin anak juga demikian bisa habis 2 triliun. Nah, pelit, terus apa lagi? Boros, karena definisi boros itu adalah semua uang kita yang kita gunakan untuk yang sia-sia itu boros meskipun 2.000. Dan para ulama mengatakan uang triliunan yang disedekahkan, 100% yang disedekahkan itu tidak boros.
Karena semua uang yang digunakan untuk kebaikan, walaupun diinfakkan semua tidak disebut boros. Uang yang digunakan untuk maksiat, walaupun kecil, itu adalah sebuah tindakan pemborosan. Nah, itulah definisi boros. Jadi kalau kita infak banyak ke masjid, wah banyak banget, nggak disebut boros. Tapi pakai uang untuk membeli sesuatu yang merusak tubuh kita, meskipun harganya 2.000, itu adalah tindakan mubazir dan boros. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti untuk menjadi orang yang mampu mengelola apa yang kita miliki secara benar, kita harus punya mindset, saya ini adalah yang menerima amanah, menerima titipan. Saya ini bukan pemilik. Yang pemilik adalah al-waris. Dari dia datang, nanti dia akan mewarisi karena dia yang pemiliknya. Al-waris. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang nanti di hari kiamat akan ditanya satu. Kecuali orang yang memiliki harta akan ditanya dua. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Nah, orang yang memahami al-waris senantiasa akan melihat apa yang ada di tangannya ini adalah nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diaudit oleh Allah. Untuk apa kau gunakan itu semua? Karena dia adalah al-waris. Karena saya ini dititipi oleh Allah. Makanya kenapa dalam hadis disebut orang kaya belakangan masuk surganya. Orang miskin duluan. Tapi jangan senang dulu. Orang kaya meskipun belakangan, kalau dia soleh, surganya bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena amal solehnya, kalau dia soleh, bisa lebih banyak. Amal solehnya banyak. Bisa nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang itu. Walaupun dia belakangan. Tapi bukan berarti dia surganya paling rendah. Boleh jadi surganya lebih tinggi. Orang miskin yang soleh, masuk surga duluan. Tapi karena dia peluang amal solehnya kecil, ya boleh jadi surganya levelnya level bawah. Kecuali kalau dia memang memiliki amal soleh yang setara dengan amal solehnya orang kaya yang soleh itu. Ya, gampangnya kalau orang kaya belanja di mall lama kan di kasirnya kan gitu. Bener nggak? Betul atau tidak nih? Orang miskin paling beli satu, cepet ya. Kamu itu yang dikit belanjaannya di sana tuh, cepet kan? Udah dipisahkan, yang dikit belanjaannya di situ. Yang banyak, wah ini banyak lama itu ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pengen jadi orang kaya atau ingin orang jadi orang miskin? Karena dua-duanya bisa peluang masuk surga. Kak, mau kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Kan dua-duanya masuk surga kan berarti? Kaya bersyukur, miskin sabar masuk surga juga. Pilih yang mana nih? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Dua-duanya. Ya susah Pak, harus milih Pak. Ya, biasanya di sini milih kaya bersyukur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-waris Allah yang maha mewarisi. Rumah-rumah mewah saat ini. Sebutlah rumah di mana gitu. Yang triliunan. 50 atau 60 tahun yang akan datang, itu rumah itu di sertifikat hak miliknya udah berubah udah. Bahkan rumah-rumah yang ada di sini
Di sekitar kita ini, apalagi di kampung sini, mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, pemiliknya dengan yang sekarang beda. Kenapa demikian? Karena kita nggak ada yang kekal. Maka kita akan meninggal, yang hidup akan mewarisi. Ya kan? Nanti yang hidup ini akan mati, diwarisi oleh cucunya. Balik nama lagi, mewarisi. Sehingga semua nanti makhluk akan binasa. Habis semuanya. Yang maha hidup dan tidak akan mati siapa? Allah. Maka dia al-waris yang hakiki. Dia yang maha mewaris. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ceramah di pendiri sebuah perusahaan besar, Tanah Kusir. Jadi kalau pas ulang tahun perusahaannya, itu karyawannya dibawa pakai bis ke situ. Kuburannya ya dekat kuburan almarhum siapa yang di Tanah Kusir? Bung Hatta ya? Siapa? Iya, Bung Hatta ya. Di situ kalau nggak salah Buya Hamka di situ ya. Pokoknya di daerah yang memang di situ tokoh-tokoh besar. Pasang tenda. Pimpinan perusahaan, anak perusahaannya datang semua. Wah, ini bagi saya momentum yang dahsyat ceramah di situ. Saya bilang apa? Kepada hadirin semuanya. Tentu beliau yang kita sedang ziarah ini sosok yang sangat luar biasa. Kita kenal. Dia yang menjadi pendiri perusahaan. Dia ownernya dulu. Terus saya tanya, di mana rumah beliau dulu? Wah, di mana rumah beliau dulu? Oh, disebutkan di tempat yang elit. Oh, di sana. Di mana dia sekarang? Di bawah tanah. Di mana kantornya dulu? Sebut ya, Sendar Sudirman, Tamrin situ. Di mana kantornya sekarang? Di mana dia sekarang? Subhanallah, alangkah berbedanya dia dulu dan dia yang sekarang. Gak ada yang kekal. Maka yang kekal itulah yang disebut al-waris, yang mewarisi. Yang mati itu akan diwarisi. Betul nggak? Yang kekal itu yang akan mewarisi. Makanya karena kita hidup, orang tua kita yang meninggal kita warisi. Tapi kita ini hidupnya nggak lama, kita pun akan diwarisi. Nah, satu-satunya pewaris mutlak yang kekal, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ustadz termasuk saya, salah satu harta yang paling saya cintai adalah buku. Saya kalau orang minjem buku tidak mudah bagi saya minjemin. Apalagi kalau buku itu buku baru. Biasanya kalau dia mau minjem saya tanya, berapa hari ente pinjem? Ini ada sebuah kisah. Seorang ulama pencinta buku, dia punya perpustakaan di rumahnya. Barang yang termewah bagi dia adalah buku itu sendiri. Sehingga ketika temannya mau pinjam buku, dia bilang enggak. Kalau ente mau baca-baca di sini. Saking dia merasakan buku itu sesuatu yang luar biasa. Setelah kiai ini meninggal dunia, apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata anak-anaknya nggak ada yang suka buku. Temannya yang mengunjunginya setelah wafatnya itu sekitar 2 atau 3 tahun setelah wafatnya, kunjungannya apa yang dia lihat? Ternyata buku-buku yang dulu dia sangat anggap bernilai itu ternyata dianggap barang rongsokan oleh keluarganya. Coba lihat. Saya kalau olahraga pagi di kompleks saya itu kan ada beberapa orang-orang sepuh yang sudah meninggal dunia. Rumahnya gede-gede. Gede-gede, ini rumah gede, ini rumah yang dia hiasi dulu. Subhanallah, sekarang ini bukan dia yang menikmati, tetapi ahli warisnya yang mewaris yang menikmati. Ini perasaan bahwa ternyata nggak ada yang bisa kita banggakan. Kita ini sebenarnya nggak pernah memiliki, maka kita nggak disebut pewaris. Kita ini adalah menggunakan.
Saya ulang lagi ya. Kita ini punya hak pakai. Kita ini bukan punya hak milik. Apapun itu cuma bohongan doang di kertas itu. Di kertas itu cuma bohongan doang. Hakikatnya kita ini semuanya pemakai, nggak ada pemilik. Rumah yang katanya kita itu hak milik, sertifikat hak milik, itu di kertas. Hakikatnya kita itu kontraktor, ngontrak. Kapan batas kontrak kita? Ketika kita meninggal, berarti selesai batas kontrak kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di sini yang punya perpustakaan di rumah, ya ajari anaknya juga untuk gemar baca buku. Kenapa? Karena nasibnya nanti kalau enggak diajari, apa yang akan terjadi? Buku itu akan menjadi barang rongsok di rumah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 40, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Kata Allah, kamilah yang mewarisi bumi dan apa saja yang ada di bumi itu. Kamilah yang mewarisinya. Maksudnya semuanya akan pulang kepadaku, semuanya akan balik kepadaku karena akulah yang waris, yang maha kekal setelah kefanaan dan kebinasaan makhluk. Di buku saya ini ada kisah yang menarik, Pak. Ada orang yang sangat terkenal kaya, Pak. Karena sibuk, jarang bergaul dengan tetangga. Jadi orang selalu mengenal dia ini orang yang melancong ke luar negeri. Ternyata di rumahnya, jamaah sekalian, itu ada gudang emas. Saya pikir di Indonesia banyak juga yang begitu. Cuma kalau belum viral, belum ketahuan, ya kan? Ternyata hartanya bisa sekian triliun nggak dilaporkan ke pihak yang berwenang. Padahal itu pejabat yang harusnya melaporkan. Jadi ternyata karena di situ gudang emas di rumahnya itu, ketika dia masuk, entah untuk memasukkan emas atau untuk mengambil emas, ternyata apa yang terjadi? Pintunya itu tertutup secara otomatis dan dia tidak bisa buka dari dalam. Wah, luar biasa. Dan keluarganya, tetangganya, semuanya taunya ini, oh dia lagi pergi melancong. Jarang bergaul. Karena berada di dalam ruangan, dia tidak bisa teriak-teriak. Ruang yang mungkin sangat tertutup. Akhirnya apa? Dia meyakini bahwa dia akan mati di dalam gudang emas itu. Wah, luar biasa. Agar dia tahu apa yang terjadi nanti kalau dia sudah mati. Ketika dia sudah mendekati ajalnya, dia lukai jarinya. Melalui darah yang menetes itulah dia menulis di tembok dalam ruangan itu. Apa tulisannya? Orang terkaya di dunia mati dalam keadaan kelaparan. Subhanallah. Al-waris Allah. Dalam waktu sekejap, jabatan kita bisa langsung dicopot. Dalam waktu sekejap, harta kita itu bisa langsung binasa dengan gempa. Makanya gempa itu sebenarnya bukan ingin menunjukkan skala Richternya dia. Tetapi gempa itu ingin menunjukkan seberapa ukuran Anda, ukuran kita. Jadi gempa itu bukan untuk mengatakan, nih ukuran saya sekian Richter. Bukan itu. Gempa itu ingin menunjukkan, nih ukuranmu itu segitu aja. Kisah yang lain jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa dulu orang-orang kalau berpergian di padang pasir itu belum ada mobil, belum ada apa, menggunakan onta.
melewati padang Sahra. Nah, di perjalanan apa yang terjadi? Ontanya ini lepas dari dia. Dia cari-cari, onta ini nggak ketemu. Padahal minuman, makanan ada di situ. Akhirnya orang ini kelaparan. Saat dia kelaparan itu ada pohon di padang pasir, khas padang pasir. Di situ ada seperti kantong plastik gitu ya. Orang lagi haus, kena matahari seolah-olah isinya air. Bergembira dia. Apa yang dia lakukan? Dia segera mendekati pohon itu, berharap itu air beneran. Pas dia ambil itu plastik itu, dia buka, ternyata bukan air. Dia bilang apa? Celaka, ternyata ini adalah mutiara, bukan air. Celaka, dia bilang. Apalah gunanya emas, apalah gunanya mutiara bagi orang yang sedang kelaparan, hampir mati kelaparan dan kehausan. Yang dia butuhkan bukan uang, tapi yang dia butuhkan adalah makanan atau minuman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami nama Allah Al-Waris, ini akan menguatkan keimanan kita bahwa semua ini ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Karena dialah pemilik yang sesungguhnya. Adapun kelihatannya ada di tangan si fulan, ada di tangan si fulan, kita melihat oh orang itu sedang dititipi, bukan pemilik. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau ngelihat Pak Presiden misalkan, oh Pak Presiden ini sedang dititipi. Maka kita melihat Pak Presiden sebagai manusia yang sedang mendapatkan tanggung jawab yang besar. Kita tidak akan melihat bahwa beliau itu bisa berbuat semau-maunya dia. Kenapa? Karena dia tidak kekal, kekuasaannya tidak kekal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Waris, Allah yang Maha mewarisi. Kita bisa disebut mewarisi, tapi tidak sebaik-baik pewaris. Ya, suatu hari ada seorang sahabat datang ke pasar menemui sahabat-sahabat yang lain. Kata sahabat ini, bagaimana kalian ini sibuk di pasar sedangkan harta warisan Nabi sedang dibagi-bagiin di masjid. Sahabat yang lagi sibuk di pasar mendengar ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagi, mereka tinggalkan pasar. Di pikiran mereka pasti ada pakaian Nabi yang sedang dibagi-bagi, mungkin ada pedang senjata Nabi yang dibagi-bagi. Segera saja mereka semuanya meninggalkan pasar pergi ke masjid. Pas sampai ke masjid, mereka bingung, kok nggak ada ya pembagian. Yang ada cuma adalah majelis taklim. Ada majelis taklim. Lalu dia berkata ini, sahabat-sahabat ini kepada sahabat tadi mengatakan, katanya ada pembagian warisan Nabi. Kok nggak ada ini? Apa kata sahabat ini? Sesungguhnya para Nabi itu tidak meninggalkan warisan harta, tidak meninggalkan warisan benda. Tetapi para Nabi itu mewariskan ilmu. Nah, itu majelis ilmu, itu warisan Nabi. Kenapa kalian kok tidak mau datang dan tidak mau mengambilnya? Jadi jamaah yang rajin ke majelis taklim ini berarti adalah yang mewarisi harta kekayaannya para Nabi. Apa itu? Al-ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan harta kepada Qarun, tapi Allah tidak mencintai Qarun. Allah memberikan dunia kepada Firaun, tapi Allah tidak mencintai Firaun. Dan kita tahu bagaimana Qarun
itu ditelan oleh bumi. Hartanya dan dianya. Makanya sekarang kalau ketemu harta di bawah tanah, harta karun. Bagaimana Fir'aun pun ditenggelamkan di lautan karena menyombongkan kekuasaannya. Maka jamaah sekalian, kalau Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya, ini berarti kita adalah diberikan pemberian sejenis dengan pemberian Allah kepada Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kita diberikan harta, kita itu berarti diberikan pemberian yang sejenis dengan Qarun. Kalau kita diberikan kekuasaan, kita diberikan oleh Allah sejenis dengan Fir'aun. Tapi kalau kita diberikan ilmu dan hikmah, amal soleh, berarti kita mendapatkan pemberian yang sejenis dengan pemberian Allah kepada para nabi. Kira-kira mana yang lebih disukai? Dapat harta atau dapat ilmu? Halo? Dapat harta atau dapat ilmu? Luar biasa dua-duanya. Kalau pilih yang mana? Nah, zaman sekarang ini orang kalau dengerin ilmu, lihat aja ekspresinya, khusyuk semua. Coba kalau ada pembagian uang dan harta. Oh, begitu antusias, yang ngantuk jadi hilang. Nah, ini perlu kita rubah persepsi kita bahwa ketika kita mendengarkan ilmu, ketika kita ada majelis ilmu, kita melihat itu adalah pembagian warisan Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar ya. Al-waris, Allah yang maha mewarisi. Imam Al-Ghazali berkata, annal waris walladhi yarji'u ilaihil amlak ba'da fana'il mullak. Kata Imam Ghazali, al-waris adalah yang kembali kepadanya kepemilikan setelah binasanya para pemilik-pemilik yang lain. Berarti al-waris kata Imam Ghazali adalah yang seluruh kepemilikan kembali kepadanya setelah binasanya pemilik-pemilik. Dan semua pemilik ini akan binasa, maka semuanya akan kembali, akan dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pentingnya kita mengetahui nama Allah Al-Waris? Begini. Kalau nanti di hari kiamat, orang kafir sekalipun akan mengakui bahwa ini semuanya milik Allah. Maka al-waris nanti ketika hari kiamat, semua orang akan mengakui, ya Allah, engkaulah pewaris, engkaulah pemilik setelah binasanya semua pemilik. Jadi mengetahui hakikat nanti itu bukan prestasi. Beriman nanti di hari kiamat itu bukan prestasi. Fir'aun pun itu ketika melihat beriman. Tapi nama Allah Al-Waris ini, jamaah sekalian, bagaimana kita yakini saat ini? Saat seolah-olah kekuasaan itu dimiliki oleh si fulan, kita bilang itu bukan milik dia, milik Allah. Orang itu sedang dititip. Ini yang penting. Melihat hakikat itu sebelum segalanya berakhir. Ini yang terpenting. Beriman di waktu yang tepat. Karena di dunia ini jamaah sekalian, jangankan orang-orang yang tidak berpendidikan, yang berpendidikan saja seringkali, perhatikan ya, melihat seolah-olah apa yang ada di tangan mereka itu milik mereka. Makanya kenapa orang itu kok sampai kejam. Sampai kemudian kemarin tragedi ada seorang anak kemudian menginjak-injak
seorang anak yang lain yang sudah tidak berdaya. Itu karena dia merasa saya pemilik. Saya bisa melakukan segalanya. Begitu super powernya dia. Bagaimana seorang sebutlah FS bisa melakukan pembunuhan berencana. Kalau ini bukan ghibah ya, karena udah putusan pengadilan kan. Menghabisi, menyuruh anak-anak buahnya untuk menembaki ajudannya sendiri. Coba, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia merasa saya pemilik, saya waris, saya kekal. Betapa bahaya jamaah sekalian. Nah, kira-kira setelah vonis hukum mati, ada yang divonis sekian tahun ini, pertanyaannya, tanyakan kepada mereka, siapa pemilik kekuasaan yang sesungguhnya? Mereka akan bilang apa? Allah. Kita bilang, iya, ente mengakuinya telat. Andaikan Anda sadari kemarin, maka tidak akan terjadi kesewenang-wenangan itu. Nah, meyakini nama Allah Al-Waris ini, Pak, di saat sehat-sehat seperti ini nih. Sehat. Di saat kita sedang sejahtera seperti ini. Di saat pekerjaan masih ada di tangan. Di saat harta kekayaan masih ada di tangan kita. Kita katakan, nggak kekal ini. Karena saya bukan pewaris. Al-Waris adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tidak boleh sewenang-wenang dengan apa yang saya miliki ini. Saya harus menggunakannya sesuai dengan arahan yang menitipkannya kepada Al-Waris, Allah yang maha memiliki. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Ketika dia mendapatkan kekuasaan dan kerajaan, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Rabbku untuk menguji aku apakah aku akan bersyukur atau kufur. Tapi bagaimana yang dikatakan oleh Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 78? Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya dapatkan karena kecerdasan saya. Karena usaha kerja keras saya. Karena upaya saya. Ini karena kehebatan saya, kata Qarun. Nah, ini yang membuat kemudian kesewenang-wenangan itu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terakhir? Sikap kita setelah kita tahu bahwa Allah Al-Waris, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah yang maha mewarisi. Karena dialah yang satu-satunya yang akan kekal. Yang maha kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita adalah bahwa kalimat penting, nggak ada yang abadi. Ini yang pertama. Ini penting. Jadi kalau kita lagi kaya, kita bilang nggak abadi. Yang sehat nih, katakan sehat saya ini nggak abadi. Bahkan bukan cuma saat kita sejahtera, saat kita kaya kita mengatakan nggak ada yang abadi. Saat kita sakit pun kita bilang juga sakit saya ini nggak abadi, akan sembuh. Yang lagi menderita musibah juga boleh mengatakan musibah ini juga nggak abadi. Ini akan lebih ringan. Waktu kita kaya, waktu kita sejahtera, kita bilang nggak abadi. Karena saya bukan Al-Waris. Semuanya akan binasa. Yang mewarisi, yang akan menjadi pemilik segalanya itu yang maha kekal, hanya Allah. Nggak ada yang kekal. Waktu lagi drop, lagi dapat musibah, lagi sakit, lagi miskin, lagi ada masalah, nggak ada yang abadi. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir adalah berarti yang di tangan saya ini adalah titipan Allah. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban. Ya, atas apa yang Allah titipkan kepada saya. Wah, ini luar biasa kalau seperti itu. Maka kita senantiasa akan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita ini sesuai dengan tuntunan, arahan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Apa maksud Allah menitipkan karunia-Nya? Ya, sebenarnya Allah menitipkan karunia-Nya, pemberiannya, agar kita melakukan satu ibadah dengan disebut ibadah syukur. Iya kan? Makanya kata Nabi Sulaiman, ini pemberian Allah untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur ataupun aku kufur. Nah, Allah memberi itu, ya. Coba kalau Allah memberi, mestinya logisnya dong, gampang nggak orang bersyukur mestinya? Hah? Kalau saya ngasih Bapak uang 1 juta misalkan, gampang nggak Bapak berterima kasih kepada saya? 1 juta. Mestinya kan semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mestinya dong semakin jatuh cinta kepada Allah. Karena kita ini kan budak bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Semua orang yang berbuat baik kepada kita kan telah menjajah hati kita. Allah itu begitu baiknya kepada kita, supaya kita bertambah ibadah kepadanya melalui ibadah syukur. Nah, jadi ibadah syukur itulah yang diinginkan oleh Allah. Nah, memang ada usaha dari kita untuk mendapatkan sesuatu itu. Karena kalau sesuatu didapat tanpa usaha, tidak akan kita syukuri. Betul ya? Semua yang didapat secara free itu biasanya tidak kita syukuri. Semua yang didapat dengan mudah biasanya tidak kita hargai. Makanya kenapa organ tubuh ini banyak tidak dihargai. Orang kita nggak berusaha dikasih. Makanya kenapa Allah buat untuk mendapatkan karunia-karunia itu ada sedikit upaya bagi kita agar ketika kita mendapatkan sesuatu kita merasa wah ini begitu berharganya, ini saya berjuang. Kita akan menghargai sesuatu, semakin besar effort dari yang kita kerahkan, semakin besar kesyukuran waktu kita mendapatkannya. Makanya mana ada di sini orang yang ya apa namanya mensyukuri ketika terbit matahari, alhamdulillah terbit matahari, nggak ada. Alhamdulillah matahari terbit ya pagi ini ya. Alhamdulillah siang datang ya hari ini, nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak disyukuri? Nggak ada effort. Jadi ternyata bahkan upaya itu sendiri agar kamu ketika mendapatkannya kamu akan menghargai apa yang aku dapat, bersyukur. Tapi ingat, antara pemberian dengan upaya kita itu tidak otomatis berhubungan langsung. Buktinya apa? Ada banyak orang yang lebih cerdas dari kita, rezekinya tidak lebih banyak dari kita. Ada banyak orang yang bekerja keras lebih dari kita, ketulusannya lebih dari kita, tetapi rumahnya, duitnya nggak lebih banyak dari kita. Kalau uang itu karena kecerdasan, maka profesor itu seperti orang kaya semua mestinya. Tapi apa yang terjadi? Profesor itu dipekerjakan oleh bos-bos yang dulu waktu kuliah nilainya nggak begitu bagus. Iya kan? Nah, jadi kita jangan merasa apa yang kita miliki ini juga adalah hasil kecerdasan kita. Nanti akhirnya kita bilang apa? Wajar. Wajar saya kaya. Nah, sesuatu yang wajar itu berarti kita tidak hargai. Tidak ada kesyukuran. Tapi kalau kita bilang, saya sih usaha tapi nggak seberapa lah dengan karunia Allah. Itu yang akan membuat kita bersyukur. Nah, adapun musibah itu juga ada maksudnya. Banyaklah maksudnya. Salah satunya adalah agar kita bisa ibadah juga. Ibadah apa? Ibadah sabar. Kalau tadi karunia biar ibadah, ibadahnya apa?
Ibadah syukur. Kalau dapat musibah, ibadah apa? Ibadah sabar. Nah, kalau semuanya bisa ibadah, nggak ada yang hilang sebenarnya. Jadi sebut Bapak siapa tadi, saya lupa namanya ya, yang tadi Bapak sebutin. Kalau dia melihat ini dengan perspektif ibadah, dia ya sedih, wajar lah sedih, semua manusia sedih. Tapi kalau dia melihat, saya kan diciptakan untuk ibadah. Kalau saya dapat karunia, saya ibadah syukur, saya lakukan. Kalau saya dapat musibah, kehilangan jabatan, saya kan diciptakan untuk ibadah. Apa itu? Ibadah sabar. Nggak ada yang hilang. Makanya orang beriman itu cuma satu, untung, nggak ada ruginya. Waktu dia mendapatkan kemudahan, untung dengan syukur. Waktu dia dapat musibah, dia untung dengan kesabaran. Masih banyak hikmah yang lain tentu, bukan cuma itu. Di antaranya apa? Ya, di antaranya kalau tertimpa musibah itu, jangan apa-apa taruh di hati. Itu. Karena kalau kamu taruh di hati, hilang sakitnya di hati. Gitu. Taruh aja di tangan lah, gitu. Taruh aja di tangan. Ya. Sekaligus menyadari bahwa kita itu bukan al-waris, bukan pemilik. Nah, itu musibah. Buktinya apa? Yang salah bukan kita, yang salah anak kita, tapi kenapa jabatan saya yang diambil? Dan yang menarik, coba perhatikan. Mestinya itu tidak cuma berlaku buat beliau. Mestinya itu berlaku buat pejabat-pejabat yang lain yang hidup bermewah-mewah, yang memiliki harta tidak wajar, mestinya dicopot juga, mestinya. Mestinya dicopot juga. Karena kalau cuma beliau saja dicopot itu karena viral saja, nah itu nanti ada semacam ketidakadilan yang terjadi di sistem hukum kita. Mestinya ini menjadi trigger bagi kementerian terkait dan kementerian-kementerian yang lainnya untuk berlaku sama di depan hukum. Betul ya? Jadi siapapun dicek nih, yang tidak melaporkan dan kekayaannya nggak wajar, wah, tak copot juga. Karena ini kan kasusnya gara-gara viral. Padahal hukum itu tidak semestinya cuma gara-gara viral. Hukum itu harus ditegakkan viral dan tidak viral. Maka menurut saya ini momentum bagi Bu Menteri kita untuk memberlakukan juga kepada yang lain pun meskipun tidak viral. Copot semua tuh orang-orang yang setuju atau tidak nih? Setuju atau tidak nih? Gitu dong. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Yang pertama adalah bahwa manusia itu akan mendapatkan balasan terhadap apa yang dia lakukan. Jadi tabur tuai atau sebab akibat. Dan itu sejalan dengan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jika nggak turun ayat, kecuali ayat itu udah cukup sebenarnya membuat kita on the track. Jadi ada seorang Arab Badawi minta nasihat, "Ya Rasulullah, nasihati aku jangan panjang-panjang." Lalu Nabi membacakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin." Kata orang Arab Badawi ini, "Cukup ya Rasulullah, cukup." Kata Nabi, ini orang ini paham banget, dalam pemahamannya. Jadi semua yang kita lakukan itu tidak pernah untuk orang lain. Tapi semua yang kita lakukan pasti untuk diri kita sendiri. Nah, bahwa meskipun lambat, tapi pasti yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ada hukum namanya kekekalan energi. Pasti akan kembali kepada kita. Nah, kadang sesuatu itu butuh waktu. Muter dulu. Muter dulu kan. Ujung-ujungnya akumulasi ya nembak kita. Ya kan?
Nah, kalau muternya lama, oh ini berarti orang ini jahat sekali di sisi Allah. Sampai Allah buat dia terlena dengan kejahatannya. Sampai lupa diri. Orang kalau sampai berbuat sewenang-wenang itu kan lupa diri sudah. Kenapa? Karena diulur oleh Allah. Baru kemudian ya ketika sudah pada puncaknya jeger, hilang segalanya. Dalam waktu singkat, hilang semua, nambah baiknya, jabatannya, asetnya habis sudah. Itu orang yang dibenci oleh Allah seperti itu. Tapi kalau orang-orang soleh seperti bapak-bapak di sini, salah kontan dibayar, salah dikit langsung kontan dibayar, langsung. Jadi kalau kita salah langsung dihukum, itu berarti kita orang yang dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah timpakan musibah kepadanya. Kenapa? Orang yang dicintai oleh Allah itu ingin dia ini perfeksionis, salah dikit ditegur, salah dikit, salah ngomong dikit, ditegur langsung, kontan saat itu. Wah, ini orang yang sangat diperhatikan oleh Allah. Gitu ya. Adapun doanya Nabi Ibrahim, jadikan aku imam. Lalu beliau mengatakan juga, keluargaku juga dong, kata Allah. Ya, yang zalim tidak akan bisa jadi imam. Bedakan antara imam dengan jabatan. Imam itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu memang nggak bisa didapatkan oleh orang zalim. Kalau jabatan bisa. Nyambung sudah? Hah? Jabatan itu bisa didapat walaupun nggak ada kompetensi. Leadership itu nggak bisa. Nyambung ya? Beda nggak leadership dengan jabatan? Orang kok bisa jadi pemimpin, leader, bukan jabatan ya. Ini presiden, menteri itu pejabat, belum tentu pemimpin. Kalau pemimpin itu kadang-kadang dia nggak punya jabatan, tetapi pengaruhnya luar biasa. Kalau dia bilang kumpul di Monas, kumpul nih. Dia jabatannya apa? Bukan apa-apa. Nggak ada jabatannya di negara. Tapi kalau dibilang A kata umat Islam, B kata umat Islam, pemimpin itu nggak bisa diproses kezaliman, Pak. Nggak ada karbitan pemimpin. Pemimpin itu orang yang bisa menguasai hawa nafsunya, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, itu pemimpin, Pak. Itu beda sekali dengan pejabat. Nyambung ya? Nah, yang menarik, udah pemimpin, pejabat pula. Nah, itu yang belum kita dapatkan, ya kan? Pemimpin insya Allah di Indonesia ini banyak. Ya kan? Ya, tapi pemimpin yang jadi pejabat, itu yang masih kurang. Insya Allah tahun 2024. Amin. Udah nggak usah ingat nama siapa-siapa ya. Amin dong. Kok nggak ada yang amin? Apa nggak kepengen kita punya pemimpin yang jadi presiden nanti? Pengen nggak nih? 2024. Makanya kita harus juga di sosmed, ya kalau udah ada jelas nih presiden A, presiden B, yang lebih dekat kepada pemimpin, ya kepada karakteristik kepemimpinan sesuai Islam, ya kita berisik juga, kita iklanin, jangan diem aja. Ya nggak boleh saya nyebut nama orang di masjid ini ya, di sosmed aja itu. Di masjid ini kita prinsip-prinsipnya aja yang kita sebutin, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya kelihatannya ya. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Ternyata di sosmed kita ini di Zoom ada 22 orang yang ikuti. Subhanallah, terima kasih ya teman-teman yang bergabung secara Zoom. Tadi tidak sempat saya sapa ya, semoga teman-teman dalam keberkahan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.